Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan menjelaskan tentang pemberdayaan sebagai strategi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. Nah, di dalam kelompok kami terdapat anggota, yang pertama itu Dedi Triyono, lalu Eko Pramono, lalu ada Mispa Berpurba, lalu saya sendiri Oktaviari Utami, lalu Suri Nurhaliza, dan yang terakhir Yuliarti Kalasut. Nah, berikut penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Eko Pramono. Oke, silakan Eko. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan di slide pertama, yaitu pemberdayaan sebagai strategi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, di mana sebenarnya merupakan antitesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi. Nah, termasuk di dalamnya model-model pembangunan ekonomi yang memposisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Nah, kemudian kegagalan program yang ditujukan untuk pemberdayaan mengindikasikan bahwa program-program pemerintah tersebut tidak sepenuhnya berorientasi pada paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Suri Nurhaliza. Di sini, menurut Korten dan Chalmers tahun 1993, secara sederhana menyatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada produksi lebih memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang pertama ada industri dan bukan pertanian, padahal mayoritas penduduk dunia memperoleh mata pencarian mereka di pertanian. Lalu yang kedua ada daerah perkotaan dan bukan pedesaan. Yang ketiga, memiliki aset produktif yang terpusat dan bukan aset produktif yang luas. Lalu di sini ada investasi pembangunan lebih menguntungkan kepada kelompok yang sedikit, bukan yang banyak. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Dedi Triyono. Baiklah, selanjutnya yaitu penggunaan modal yang optimal dan bukan penggunaan sumber daya manusia yang optimal sehingga sumber daya modal dimanfaatkan sedangkan sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk mencapai peningkatan kekayaan fisik jangka pendek tanpa pengelolaan untuk menopang dan memperbesar hasil-hasil sumber daya, dengan menimbulkan kehancuran lingkungan dan penguasaan basis sumber daya alam secara tepat. Selanjutnya yaitu efisiensi satuan-satuan produksi skala besar yang saling bergantung dan didasarkan pada perbedaan keuntungan internasional, dengan meninggalkan keanekaragaman dan daya adaptasi dari satuan-satuan skala kecil yang diorganisasi guna mencapai swadaya lokal sehingga menghasilkan perekonomian yang tidak efisien dalam hal energi. Nah, saya akan melanjutkan dari tadi, yaitu model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat ini lebih menekankan pada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tatanan ekonomi internasional. Adapun menurut pendapat Korten and Corner 1993 yang menyatakan bahwa konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat ini lebih memandang pada inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh
MISPA Purba. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada Korten dan Karnar mengemukakan 3 tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi konsep perancangan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu yang pertama, penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Dan yang kedua, ada kesadaran bahwa kendati pun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin. Dan yang ketiga, ada kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal. Di dalam ketiga ini yaitu ada juga perspektif dasar dan metode analisis yang digunakan dalam pendekatan pembangunan ini adalah ekologi manusia, yaitu disiplin ilmu yang mengkaji interaksi antara sistem manusia dan ekosistem. Selain itu, pendekatan ini juga mempersoalkan 2 asumsi yang terkadang dalam model-model pembangunan ekonomi. Pembangunan dengan sendirinya harus membantu setiap orang, masyarakat berkeinginan dapat diintegrasikan dalam arus utama membangun model barat. Keadaan ini di mana mereka tidak mempunyai pilihan untuk merumuskan jenis masyarakat yang mereka inginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan menggunakan waktu sebagai ukuran dasar perubahan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dibedakan antara strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang diperlukan untuk menghancurkan struktur ketimpangan sosial, kelas, dan bangsa. Persyaratan dasar bagi proses ini termasuk di dalamnya adalah pembebasan nasional dari dominasi kolonialisme dan neokolonialisme, pergeseran dari strategi pertanian dan berorientasi ekspor, serta kontrol yang lebih besar terhadap aktivitas perusahaan multinasional. Nah, sementara itu, strategi jangka pendek didefinisikan sebagai kebutuhan untuk menemukan cara-cara menghadapi krisis-krisis yang sedang berlangsung. Cara yang lazim ditempuh dalam membantu masyarakat dalam proses produksi dengan melalui peningkatan diversifikasi pertanian sebagaimana peningkat kesempatan kerja di sektor formal dan informal. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat ini berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggugat kembali subordinasi mereka melalui organisasi lokal secara bottom up. Dalam kaitan ini, organisasi dianggap yang paling efektif adalah organisasi yang bermula pada pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat yang konkret yang berkaitan dengan persoalan kesehatan, ketenagakerjaan, dan penyediaan pelayanan dasar, dan dapat memanfaatkan isu-isu tersebut sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat dalam suatu konteks sosial politik tertentu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada fakta. Nah, tadi merupakan hasil diskusi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.